datang di dalam program English Minutes. Kali ini kita akan membahas penggunaan kata have dan kata get di dalam membuat orang lain melakukan sesuatu atau yang lebih sering disebut dengan kalimat kausatif. Jadi yang dimaksud dengan kausatif adalah kalimat yang menunjukkan bahwa subjek membuat seseorang atau sesuatu melakukan hal yang diinginkan. Misalnya, ketika kita membawa kendaraan kita, mobil atau motor ke bengkel, yang membetulkan mobil atau motor itu adalah montir, bukan kita sendiri. Kemudian ketika kita pergi ke tukang cukur, kita memotong rambut, tetapi sebenarnya memotong rambut itu adalah tukang cukur, bukan kita sendiri. Demikian pula ketika kita mengecat rumah. Ada kemungkinan bukan kita yang mengecat rumah, tetapi kita memanggil orang, meminta tukang untuk mengecat rumah kita. Kalimat kausatif yang akan kita bentuk pada kali ini adalah apa yang disebut dengan pasif kausatif, yaitu kalimat kausatif yang mana orang yang diminta melakukan atau sesuatu yang diminta melakukan tidak disebutkan, tetapi langsung pada objek yang mendapatkan perlakuan. Dalam passive causative sentence, kita membentuknya dengan cara meletakkan subjek, kemudian diikuti dengan have atau get sesuai dengan tense yang ingin dibentuk, kemudian objek dari yang mendapatkan perlakuan, dan past participle sebagai bentuk dari pasif. Jadi misalnya dalam kata I am going to have my haircut. Dalam kata I am going to have my haircut, kata subjek I am diikuti dengan bentuk going to have, ya ini adalah bentuk future continuous tense. Going to have my hair cut. My hair disinilah objek yang mendapatkan perlakuan, sedangkan cut adalah participle. Perlu dicatat di sini kata cut dalam bentuk infinitif maupun dalam bentuk past participle tidak mengalami perubahan. Kemudian di kalimat she got her nails done, sama, ini adalah bentuk past tense, subjeknya she, kemudian got adalah bentuk lampau dari kata get, objek dari benda inilah her nails, dan done adalah past participle dari kata kerja do. Untuk lebih jelas dari struktur ini, kita bisa melihat tabel di mana dari tabel ini kita melihat fungsi have atau get sebagai main verb. Artinya have dan get inilah yang berubah bentuknya sesuai dengan tense, grammar yang digunakan. Kalau misalnya dalam bentuk simple present tense, maka bentuk have get-nya merupakan bentuk infinitif I have atau I get. Akan tetapi
ketika bentuknya berubah menjadi bentuk continuous misalnya I am, maka itu mengikuti menjadi I am having atau I am getting. Jadi ini bisa berubah menjadi I am having my car washed atau I had my car washed jika bentuknya past tense. Oke. Ini adalah penjelasan lebih lanjut tentang penggunaan have dan get di dalam membentuk causative sentence. Penekanannya adalah bahwa objek diletakkan di antara kata kerja utama, dalam kali ini adalah have dan get, dan dengan past participle. Jadi misalnya kata her hair di sini diletakkan di antara going to have dan juga died. She is going to have her hair dyed. Dan ini adalah contoh-contoh di mana causative ini berubah dengan tenses yang digunakan. Apakah itu dalam bentuk present, past, atau future. Oke. Sekarang mari kita latih kemampuan kita menggunakan causative verb. Di layar Anda melihat beberapa kalimat yang sebelumnya bukan menggunakan causative. Di sini Anda akan coba mengubahnya menjadi causative sentence. Misalnya kalimat pertama, I paid someone to fix my car. Di sini bentuknya adalah lampau. Anda tahu dari ini adalah bentuk lampau dari kata kerja pay yang menjadi kata paid, ya. Dan objeknya di sini adalah my car. Maka ketika Anda mengubahnya menjadi causative, Anda meletakkan objek my car di antara kata have atau get yang diubah menjadi sesuai tensesnya past tense, dan kata fix menjadi past participle, menjadi I had my car fixed. Oke. Lakukan hal yang sama untuk pertanyaan nomor 2 hingga nomor 6. Baik, saya akan memberikan jawaban yang bisa Anda buat di sini. Tergantung pada apakah Anda menggunakan atau have atau get di sini, ya. Baiklah, mungkin itu yang bisa kita bahas tentang causative kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya untuk membahas bahan yang lain.